My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night. Suster betah di rumah majikan. Satu, majikan tidak bersifat kaku, dapat memberikan arahan yang baik kepada suster, apalagi yang baru pertama kali bekerja di rumah majikan. Yang kedua, suster diberikan makan minum dan kebutuhan yang wajib disediakan majikan dengan secukupnya. Ketiga, memberikan waktu istirahat yang cukup. Jadi kalau memang sudah tidak ada pekerjaan, supaya suster tidak sengaja atau merasa tidak enak lalu cari-cari pekerjaan. Saya kerja sebagai suster dapat majikan yang istilahnya mengerti keadaan suster. Kerjasamanya perlu dibutuhkan antara si pengguna jasa sama si pekerja. Misalnya ibu majikan juga butuh seorang suster, suster juga butuh seorang bos. Jadi antara kerjasama suster sama bos itu harus diutamakan. Masalah gaji tidaklah utama, yang penting kenyamanan bekerja antara sesama bos. Jadi namanya kerjasama, saling mengutamakan haknya dan kewajibannya, seperti dalam hal beribadah, mengizinkan untuk beribadah, kemudian juga dari tempat tinggalnya juga yang nyaman, kemudian kerjasama, karena kan babysitter juga menjaga anak, jadi ada kerjasamanya, terutama saya pemula, jadi butuh sedikit kerjasamanya. Dalam mengukur faktor betah atau tidaknya itu bukan dilihat dari segi gaji, justru kenyamanan dan menghargai. Itulah yang lebih penting dan yang dibutuhkan baby sister. Yang mengerti level saya sebagai pemula. Yang kedua, majikan yang menyediakan makan minum secukupnya, karena pekerjaan baby sister cukup berat. Tidak hanya duduk-duduk saja. Yang ketiga, majikan memberikan gaji tepat waktu. Yang keempat, majikan memberikan ruang istirahat atau kamar yang layak. Saya bisa punya majikan yang saling mengerti keadaan suster sama bos. Saya akan berusaha bekerja dengan baik. Begitu juga ibu bos sebisa mungkin bisa mengerti keadaan saya, paling enggak mengertilah kebutuhan suster itu apa. Hal yang juga penting diperhatikan adalah kedekatan antara majikan dan pengasuh bayi. Perlu diingat, babysitter juga manusia yang memiliki emosi, punya rasa bosan, dan keinginan untuk dihargai. Juga dia bukan robot yang bisa bekerja tanpa istirahat. Oleh karena itu, perlakukan babysitter dengan baik dan manusiawi. Yayasan ini mengikuti perkembangan zaman. Di zaman yang modern ini tidak lagi seperti dulu calon-calon baby sister sebelum dapat majikan dikurung, tidak boleh keluar sama sekali. Jadi yayasan memberikan kepercayaan kepada calon-calon baby sister yang sedang mencari kerja untuk keluar membeli keperluan sendiri, memberikan kepercayaan kepada baby sister, yakin bahwa baby sister tidak akan kabur. Yang kedua, yayasan ini juga fleksibel, tidak ikut aturan standar bahwa baby sister umurnya harus 18 sampai 45, lebih dari 45 masih diterima, karena memang sebetulnya sih usia muda tidak menjamin kuat kerja, karena banyak anak-anak muda sekarang sudah kena penyakit yang berarti itu tidak kuat kerja. Juga banyak anak-anak muda
yang juga staminanya tidak sesuai dengan umurnya. Ikut yayasan sini sudah nyaman ya Mbak, saya udah 22 tahun kurang lebih, dari gadis sampai umur saya 42 tahun itu nyaman yang saya rasa. Enak lah pokoknya, buat nyari kerja itu nggak ada masalah. Saya memilih Yayasan Mutiara Bunda karena ya saya tahu dari kualitasnya. Kemudian saya juga baru dan pemula karena saya sudah tahu kualitasnya dari babysitter yang sebelum-sebelumnya, dan jadi bukan karena usia tetapi dari kualitasnya.